Shalom, selamat pagi semuanya. Anak-anak, siswa-siswi Sekolah Kristen Terang Bangsa Semarang. Selamat pagi. Sergenta berharap semuanya dalam kondisi yang sehat, semuanya tetap bersemangat. Ya, meskipun kita masih pembelajaran jarak jauh, tapi kami berdoa kalian senantiasa diberkati Tuhan dimanapun kalian berada. Yuk, mari sebelum kita memulai devotion kita pagi hari ini, Sergenta ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur hari yang baru, minggu yang baru Tuhan, Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kiranya Engkau yang hadir Tuhan, di tengah-tengah kami semua, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati devotion kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari naikkan ucapan syukur, Sergenta ajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan pikiranmu, mari mengucap syukur pada Tuhan pagi hari ini. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kebaikan-Mu tidak pernah habis. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, oh ku bersyukur Tuhan, buat kasih
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat hari yang baru dalam hidupku. Haleluya, 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 haleluya. Mari anak-anak kita semua sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukur kalian di hadapan Tuhan pagi hari ini. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan, untuk hari yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami boleh melihat Tuhan, orang-orang di luar sana, mungkin Tuhan tidak banyak Tuhan yang bisa menikmati pagi yang baru, hari yang baru. Tapi jika pagi hari ini Tuhan kami masih boleh menyembah Engkau, kami boleh Tuhan menghadap Engkau, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kau mengasihi kami, Kau mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari semua kalian yang ada di rumah, kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama mengucap syukur. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hidup kami. Terima kasih buat sekolah kami. Terima kasih buat guru-guru kami. Terima kasih buat orang tua kami. Dan buat setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai minggu ini bersama dengan Engkau. Kami memulai hari ini bersama dengan Engkau. Dan jika sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan Kau yang memberkati setiap kami. Ajar kami Tuhan dengar-dengaran akan firman. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar hikmat Tuhan turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari semua dari kalian yang percaya berkata
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, saudara semua siswa-siswi sekolah Kristen Terang Bangsa. Saat ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan buat setiap kita. Tapi sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hari yang luar biasa, kami percaya Engkau berfirman dan kami diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, untuk kami bisa menangkap isi hati-Mu. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu, guru-guru yang ada, biar kami sungguh-sungguh mendapatkan sesuatu yang ilahi. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini mari buka bersama saya firman Tuhan. Di Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat setiap kita ya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakasnya itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasanya diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamanya Belsasar, Hananya dinamanya Sadrah, Misael dinamanya Mesah, dan Asaria dinamainya Abednego. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat itu sebetulnya raja sedang mencari orang-orang Israel itu untuk bekerja bersama raja di istana. Saat ini saudara, mereka mencari, orang-orang dunia mencari bahwa orang-orang itu harus orang yang tidak bercela, Alkitab berkata. Orang yang berperawakan baik, memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, memiliki kecakapan untuk bekerja dalam istana, dan sebagainya. Nah, saat itu ada 4 sekawan yang namanya Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Nah, untuk syarat mereka bisa bekerja di istana, raja harus mengubah nama mereka. Identitas mereka harus berubah. Itu sebabnya raja menamai mereka, menyuruh Aspenas untuk merubah nama mereka. Itu sebabnya nama mereka dirubah dari Daniel menjadi Belsasar, dari Hananya menjadi Sadrah, dari Misael menjadi Mesah, dari Asaria menjadi Abednego. Tapi kalau saudara melihat ya, kehidupan mereka sebagai orang-orang Yehuda, Alkitab berkata bahwa hidup mereka tetap memiliki prinsip hidup percaya dan takut akan Tuhan. Sekalipun nama mereka dirubah, identitas mereka tidak berubah sebagai anak Tuhan. Saudara bisa melihat bahwa perubahan yang di luar itu tidak mempengaruhi apa yang ada di dalam mereka. Ya. Mereka tidak punya pilihan untuk diganti namanya. Tetapi mereka memiliki pilihan untuk identitas diri mereka sendiri. Demikian juga saya berharap melalui firman ini, saudara-saudara semua, siswa-siswi sekolah Kristen Terang Bangsa ini, kalian punya identitas yang benar di dalam Tuhan. Dunia dengan segala kegelapannya,
yang ada di sekeliling saudara. Jangan sampai itu bisa merubah identitas saudara. Identitas kita sebagai anak Tuhan harus tetap menjadi berkat. Kalau saudara melihat dunia tuh tetap mencari orang-orang yang hebat. Tahukah saudara, orang-orang yang hebat itu hanya didapati lewat anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Alkitab berkata, kalau saudara baca lagi ya, di Daniel pasal yang pertama ayat yang 17 sampai 20, saya ingin bacakan kepada saudara ya. Kita lihat di sini. Ini terbukti bahwa 4 orang ini yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dipilih justru sama raja. Ya. Daniel 1 ayat 17 sampai 20 berkata begini. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian tidak dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik saudara ya. Di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara bisa melihat di sini ya, 4 orang ini setelah dirubah namanya, tetap tidak merubah identitas mereka sebagai orang percaya. Bahkan Alkitab berkata bahwa sekalipun mereka udah tinggal di istana raja, saudara melihat bahwa mereka dalam seleksi raja begitu memberikan makanan yang enak, dalam dilayani sedemikian rupa, diberikan pelajaran, diajari. Saudara tahu diajari itu selama 3 tahun di sana. Ya, untuk mereka diperlengkapi, ibaratnya dalam proses seleksi itu. Bahkan mereka menolak untuk menerima santapan dari raja. Mereka mengambil prinsip bahwa aku tidak ingin melukai Tuhanku. Bahkan kalau saudara tahu ya, mereka tuh kalau saudara baca terus nanti, mereka tuh sempat dituduh loh, bahwa mereka tidak ingin menyembah dewa dari Tuhanku. Ya gitu. Tapi memang sebetulnya itu memang identitas mereka untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah dewa lain. Sebab identitas mereka adalah identitas orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada ilah lain. Ilah yang disembah oleh raja. Saudara bisa melihat di sini bahwa mereka mempertahankan identitas mereka. Karena mereka sudah memiliki Yesus dalam hidup mereka. Nama mereka bisa diubah, tapi mereka tetap percaya bahwa mereka ada justru saatnya mereka harus mengubahkan keadaan di mana mereka berada. Saudara, Alkitab berkata ya, di Amsal 22 ayat 29, dengar baik-baik. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya percaya, saudara, kalau saudara sungguh-sungguh memiliki identitas di dalam Tuhan, dunia bisa berusaha merubah saudara. Tapi tetap saudara memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Saudara di situ saudara akan bisa melihat bahwa hidup saudara dijamin sama Tuhan. Alkitab berkata di sini, orang yang cakap dalam pekerjaannya di hadapan raja-raja, ia akan berdiri. Itu sebabnya kalau saudara ada di sekolah ini, di Terang Bangsa, saudara sungguh-sungguhlah belajar, saudara sungguh-sungguhlah dilatih, memiliki hati yang selalu rindu untuk dididik. Seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego ini, dididik selama 3 tahun di istana raja, dipersiapkan. Dan akhirnya dia dipilih oleh raja. Sekalipun raja berusaha bagaimana caranya untuk membawa mereka masuk dalam pengaruh dunia, pengaruh raja, mereka tetap percaya bahwa mereka tetap tinggal di dalam kebenaran dan prinsip-prinsip apa yang mereka pegang di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati setiap kalian semua.
Saya percaya Tuhan memakai setiap kalian semua di masa-masa seperti ini, di masa dunia bergejolak dan hilang arah. Tapi saudara tetap punya prinsip bahwa aku harus hidup percaya kepada Tuhan. Aku tidak ingin hidup di luar kasih Tuhan. Aku tidak ingin serupa dengan dunia ini. Tapi aku percaya hidupku menjadi berkat dimanapun aku berada. Saudara, kesempatan inilah saudara tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Saya nggak tahu saudara yang SMA hanya 3 tahun. Tidak ada yang kebetulan kalau saudara SMA, ya, sebab Sadra Mesa, Daniel, Sadra Mesa, dan Abednego mereka dididik juga selama 3 tahun di istana. Dan setelah itu mereka diambil, mereka bekerja di istana raja, dan mereka menjadi orang-orang andalan raja. Bahkan saudara, kalau saudara baca seluruh kisahnya, mereka itu betul-betul mempertahankan hidup mereka sedemikian rupa. Sampai Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa, kalau saudara tahu. Sadra, Mesa, dan Abednego harus dimasukkan di dalam dapur api. Tapi saudara melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka secara ajaib. Saudara yang memegang prinsip ini, bahwa saudara tetap memiliki identitas di dalam Tuhan, hidup saudara dijamin sama Tuhan luar biasa. Dan Alkitab berkata, engkau akan di hadapan raja-raja engkau akan berdiri. Alkitab berkata, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, Tuhan akan angkat hidup saudara untuk hidup di dalam kehidupan yang seharusnya. Tahukah saudara bahwa kita semua ini adalah anak-anak raja, anak-anak pilihan Tuhan. Kita semua bukan orang-orang gampangan. Kita orang-orang yang dididik Tuhan dengan luar biasa. Dan Tuhan punya rencana, punya destiny yang luar biasa buat saudara. Saya percaya saudara diberkati melalui firman ini. Ya, firman ini sederhana hanya mengingatkan setiap kita bahwa dunia bisa berusaha mengubah identitas saudara. Tapi kalau saudara ngerti siapa saudara di dalam Tuhan, untuk apa saudara ada di sekolah ini, untuk apa saudara ada bersama-sama dengan guru-guru yang ada di sekolah ini, artinya dia sedang melatih, mendidik saudara menjadi orang-orang yang berhasil. Satu kali kelak saudara akan melihat saudara akan dipakai Tuhan untuk masuk di dalam perusahaan-perusahaan yang hebat, pemerintahan-pemerintahan. Orang-orang saudara akan menjadi orang-orang penting di istana. Saudara akan menjadi orang-orang yang berhasil di dalam bidang saudara. Dan dunia akan melihat, sungguh siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya melalui kebenaran ini, saudara diubahkan Tuhan. Saya percaya melalui kebenaran ini, setelah saudara mendengarkan firman ini, saya berharap saudara tetap menaruh hati saudara, percaya saudara kepada Tuhan. Dan hidup saudara tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah dunia bisa mengubahkan hati saudara. Sebab prinsip-prinsip orang yang percaya kepada Tuhan, saudara sudah miliki. Amin. Oke, demikian firman ini saya bisa sampaikan kepada saudara. Yang terpenting adalah pesan dari firman ini. Boleh saudara bawa dan saudara terus ingat. Sampai kapanpun. Sampai kau lulus, sampai kau jadi orang yang berhasil, saudara tetap ingat firman ini. Kita harus belajar seperti Daniel, Sadra, Mesa, dan Abednego. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengar kebenaran ini. Kami percaya kebenaran ini Tuhan mengubahkan hidup kami. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi setelah kami mengerti kebenaran ini. Sebab Kau berikan kami, Kau taruh kami di sekolah ini, Kau taruh kami di keluarga kami, Kau taruh kami di lingkungan kami, Kau taruh kami di bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai hidup kami sama seperti Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Kami percaya Tuhan, Kau pakai setiap anak-anak-Mu, siswa-siswi, sekolah Kristen Terang Bangsa, dan semua guru-guru yang ada. Kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dunia dengan segala kegelapannya boleh ada di sekeliling kami, tapi kami akan tetap menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kami akan menjadi terang bagi sekeliling kami. Kami akan menjadi terang di tengah-tengah keluarga kami. Kami akan menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Kau sudah memberikan masa depan yang penuh harapan. Sebab firman-Mu berkata, di hadapan raja-raja kami akan berdiri. Kami punya masa depan yang berhasil. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, guru-guru, semua masalah yang ada. Pandemi ini Tuhan kami percayakan segera berakhir. Kami semua Tuhan akan kembali bisa beraktivitas dengan normal dalam anugerah Tuhan. Jagai setiap hidup kami, hati kami, tetap percaya dan berharap kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami mau serahkan semuanya kebenaran firman-Mu ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara.